Asik! Tahun ini Unyil bisa jalan-jalan lagi ke Amerika Serikat. Banyak banget pengalaman seru yang mau Unyil bagi ke teman-teman semua. Yang tidak terlupakan, ini salah satunya. Berkunjung ke pabrik pesawat terkenal di dunia. Yap, betul, Boeing Company. Terbang dan berkeliling dunia. Mimpi manusia pendahulu ini mendorong terciptanya sebuah alat transportasi lintas benua yang canggih. Dan perusahaan ini punya pesawat seri 737 paling baru dengan teknologi super canggih. Hemat bahan bakar, kebisingan pesawat yang rendah, dan ramah lingkungan. Unyil dapat informasi kalau beberapa maskapai penerbangan tanah air sudah pesan pesawat canggih ini loh. Yippee! Nah, sebelum naik pesawatnya, kita cari dulu cara buat pesawatnya. Dan cari tahu teknologi yang digunakan. Selamat menonton ya. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Di laptop si Unyil, kita belajar bersama. Yuhu! Selamat datang di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Terakhir kali Unyil kesini saat tahun 2013 lalu. Lama juga ya. Unyil mau langsung terbang ke negara bagian paling barat benua Amerika nih. Iya betul, Washington. Dari Jakarta butuh waktu 26 jam untuk sampai ke Washington. Wah, lama banget ya. Perusahaan penerbangan terkenal di dunia ini punya 3 pabrik di negara bagian ini loh. Apalagi kalau bukan Boeing. Ayo, gak asing kan dengan namanya? Unyil mau kasih info tentang pesawat Boeing seri 737 dulu nih. Yap, seri 737 ini termasuk pesawat komersil yang paling laris di dunia loh. Sejak pertama kali dibuat tahun 1967, belasan ribu pesawat berhasil terjual ke seluruh dunia. Mulai dari seri 737-100, 200, 737-900ER, sampai 737 Next Generation. Nah, kini 737 MAX jadi pesawat seri 737 paling baru buatan Boeing. Bahkan beberapa maskapai penerbangan di Indonesia sudah pesan sampai ratusan pesawat loh. Ini nih salah satu pesawatnya. Sudah hampir jadi ya. Rencananya sih bulan Mei akan dikirim ke Indonesia. Wah, jadi makin penasaran apa sih teknologi terbaru dari pesawat 737 generasi keempat ini? Let's check it out. Oke, Unyil sudah sampai di pabrik perakitan pesawat Boeing di Renton, Washington. Sebelum merakit, siapkan dulu bagian-bagian pesawatnya. Yap, pembuatan dan perakitan dilakukan di pabrik berbeda. Nah, kalau pabrik pembuatan badan pesawat berada di Wichita, Kansas. Ada sekitar 600.000 bagian pesawat yang dikerjakan di sini. Waktu yang dibutuhkan hanya 9 hari saja loh. Wih, cepat banget ya. Para pekerjanya memang dituntut untuk bekerja cepat dan tepat waktu. Nggak heran deh kalau produksinya sudah menembus angka 42 unit per bulannya. Makanya pabrik pesawat ini termasuk yang paling produktif di dunia. Keren! Bagian pesawat lainnya adalah sayap. Nah, sayap untuk pesawat Boeing 737 MAX ini punya teknologi super canggih dan terbaru loh. Ayo, coba perhatikan deh. Ada yang beda nggak? Iya betul, bagian ujung sayapnya. Teman-teman pasti pernah lihat kan bentuk sayap seperti ini? Lengkungan ke atas di ujung sayap seperti ini disebut winglet. Saat pesawat terbang, aliran udara di sekitar sayap bisa menyebabkan terjadinya pusaran udara. Pusaran udara ini bisa menghambat gerak pesawat. Pesawat pun jadi butuh bahan bakar lebih untuk bergerak. Nah, winglet inilah yang berfungsi untuk mengurangi pusaran udara di sekitar sayap pesawat. Untuk seri 737 MAX terdapat tambahan winglet di bagian bawahnya. Baru Boeing lah yang memakai model winglet seperti ini. Namanya Split Scimitar Winglet atau Advanced Technology Winglet.
Bentuk winglet yang bercabang ini bisa menangkap udara, jadi bisa meningkatkan daya angkat pesawat. Bahan bakar pesawat pun jadi lebih hemat sampai 1,8% dibanding pesawat dengan winglet biasa. Uji kemampuan sayap ini mulai dikembangkan sejak 2012 di ruang Wind Transonic Tunnel ini loh. Teknologi terbaru dari pesawat ini juga ada di mesin turbojet ini. Jenisnya pun juga yang paling baru. Jadi bisa menghemat bahan bakar sampai 20% dari generasi sebelumnya. Oke, badan pesawat, sayap, serta mesin pesawat sudah siap kita rakit. Minggir-minggir, ada sayap terbang. Wih, pakai alat angkut khusus nih. Begitu juga saat bawa badan pesawatnya. Satukan badan dengan sayap pesawat. Jangan lupa, pasang juga sayap belakangnya. Sip deh. Baru deh, pasang mesinnya. Pesawat ini punya 2 mesin, terletak di bawah sayap. Sip, terakhir pasang roda pesawatnya. Seluruh bagian pesawat akan terhubung dalam sistem elektronik dalam ruang kokpit. Panjang pesawat ini sekitar 42,2 meter dengan tinggi 12,3 meter. Oh iya teman, lihat lampu-lampu ini deh. Tiap warna punya arti yang berbeda. Dengan tanda lampu ini, seluruh pihak yang terkait akan tahu yang terjadi selama tahap perakitan pesawat. Kalau ada masalah, langsung segera mengambil tindakan deh. Aduh, kok ada lampu lalu lintasnya? Emang pesawat lalu lalang di sini apa? Kalau sampai iya, waduh, Oga bisa kelibas langsung nih. Pak Oga, lagi nyariin apaan sih Pak? Pesawat lewat, Den. Hah? Yang ada pesawat-pesawatnya masih dirakit tuh Pak. Lah, lampu-lampu ini maksudnya apaan dong? Ini sih cuma tanda aja Pak. Kalau hijau berarti semua aman. Kalau oranye yang nyala, ada sedikit masalah. Dan batas waktu penanganannya 15 menit Pak. Kalau yang ungu berarti ada kendala berat. Pak Oga udah takut aja kalau pesawatnya terbang di atas kepala Pak Oga. Ngeri, Den. Oke, sekarang Unyil jelaskan bagaimana cara pesawat bisa terbang. Ada 4 gaya yang bekerja supaya pesawat bisa terbang. Pertama, thrust atau gaya dorong. Yap, betul. Gaya inilah yang mendorong pesawat ke depan. Lalu drag atau gaya hambat. Ketiga, lift atau gaya angkat. Terakhir, gaya gravitasi yang arahnya menuju ke pusat bumi. Ketika mesin pesawat mulai dinyalakan, gaya dorong akan muncul. Nah, ketika gaya dorong lebih besar dari gaya hambat, pesawat akan terdorong atau bergerak ke depan. Saat pesawat bergerak ke depan, terjadi aliran udara di sekitar sayap pesawat. Dan inilah yang menghasilkan perbedaan tekanan udara di bagian atas dan bawah sayap pesawat. Perbedaan tekanan inilah yang menghasilkan gaya angkat. Pesawat pun bisa terbang ke atas deh. Asalkan gaya angkatnya lebih besar dari gaya gravitasi atau berat pesawatnya ya. Pesawat Boeing 737 MAX ini sudah melakukan penerbangan perdananya tanggal 29 Januari tahun 2016 lalu loh. Wih, sambutannya meriah banget ya. Unyil jadi pengen foto sama pesawatnya deh. Yap, ada 162 kursi penumpang di pesawat ini. Ruang kabinnya juga lebih lebar sehingga penumpang bisa duduk dengan lebih nyaman. Bagasi kabin atau tempat untuk menaruh bawaan juga besar. Wah, koper gede punya Unyil bisa muat tuh. Nah, makin nyaman karena lampu di bagian atasnya menyerupai nuansa alam. Lampu bisa berubah saat pagi, siang, dan malam. Mantap deh! Bicara teknologi penerbangan, nggak bisa lepas dari negara adidaya Amerika Serikat. 2 bersaudara asal Amerika, Wright bersaudara, adalah yang pertama berhasil menerbangkan pesawat pada tahun 1903. Saat itu keduanya hanya memakai konsep sederhana, seperti gaya dorong dan gaya ke belakang, sama seperti yang Unyil jelaskan sebelumnya. Barulah pada tahun 1926, William Boeing mendirikan pabrik pesawat terbang Boeing Company.
dan kota Seattle menjadi saksi sejarah berdirinya perusahaan ini. Pesawat pertamanya berjenis pesawat amfibi. Baru pada tahun 1933, Boeing 247 dibuat dan menjadi pesawat modern pertama. Pesawat ini sepenuhnya sudah berbahan logam dan jauh lebih cepat serta aman. Tidak puas dengan pesawat berpenumpang sedikit, maka di tahun 1938, perusahaan ini berhasil menerbangkan jenis kapal bot terbang yang mampu mengangkut sampai 90 penumpang. Pesawat ini menjadi yang terbesar di zamannya loh. Rute pertamanya melayani penerbangan dari Amerika Serikat ke Inggris. Bukan cuma itu, perusahaan ini juga ikut membantu saat Perang Dunia Kedua dengan membuat pesawat pengebom untuk kebutuhan perang. Bahkan dalam sebulan bisa memproduksi sampai 350 pesawat pengebom. Wow! Selama 101 tahun berdiri, perusahaan ini sudah membuat tidak kurang dari 15 tipe pesawat. Bahkan Boeing tipe 737 menjadi standar pesawat bagi maskapai di Indonesia. Tipe ini digunakan untuk penerbangan jarak pendek antar daerah di Indonesia. Mantap! Unyil mau lihat gaspark kelihatan gak ya? Oh iya, Pak Oga kelihatan dari sini gak ya? Unyil, ayo. Ngapain nyebut-nyebut Pak Oga? Ih, Pak Oga udah nongol aja. Padahal kan Unyil nyebut nama Pak Oganya baru sekali. Dipikir 3 kali sebut Oga terus langsung nongol apa? Lagi ngintip apaan tuh? Oh, ini Pak. Pak Oga, habis ini mau kemana lagi? Diteropong aja dari sini. Bisa kelihatan deket kok, Pak. Sini Pak Oga mau lihat juga, Den. Cakepan mana pemandangan kota Jakarta atau kota Seattle? Loh, Pak, gantian dong. Lagian kan teropongnya banyak di sana. Pakai yang di sana aja. Ya, Pak Oga udah terlanjur di sini, Den. Bentaran doang. Ih, Unyil masih mau lihat, Pak. Wah, keren. Sekarang kita jalan-jalan di kota Seattle yuk. Ayo, apa yang terkenal dari kota ini? Apalagi kalau bukan bangunan menjulang tinggi bernama Space Needle. Kebanggaannya warga Seattle nih. Mau tahu lebih lengkap tentang Space Needle? Let's go, ikutin Unyil terus ya. Kalau mau ke Space Needle, kita harus naik monorail dari Westlake ke Seattle Center, tempat Space Needle berada. Dengan harga $4,5 Amerika atau Rp60.000, kita sudah bisa naik monorail pulang pergi loh. Kita juga tidak perlu menunggu lama untuk bisa naik monorail. Asik! Wah, kapan ya Indonesia punya transportasi umum seperti ini? Wih, tinggi banget ya. Space Needle punya ketinggian mencapai 184 meter dan lebar 42 meter. Menara ini dulunya sengaja dibangun untuk meramaikan acara Festival Pameran Dunia pada tahun 1962. Sampai sekarang menara ini menjadi ikonnya kota Seattle loh. Dari atas, teman bisa melihat pemandangan kota Seattle yang indah banget. Oh iya, untuk bisa mencapai puncaknya, kita perlu membayar $23 Amerika atau 300 ribuan per orang. Tapi siap-siap pakai jaket tebal ya kalau lagi musim dingin begini. Karena saat kita berada di atas, anginnya menusuk sampai tulang. Selesai rakit, penting banget untuk menguji kelayakan terbang sebuah pesawat. Beberapa uji pun dilakukan sampai menghasilkan data yang akurat. Seperti apa ya uji coba pesawat itu? Penasaran kan? Nonton sebentar lagi ya.